Guys, pernah nggak sih kamu ngerasa ada sesuatu yang berubah? Bukan hal besar, bukan juga sesuatu yang bisa kamu tunjuk langsung, tapi ada perasaan nggak enak yang pelan-pelan tumbuh di dalam dada. Kayak ada sesuatu yang hilang, atau mungkin disembunyikan. Kamu mulai bertanya-tanya, apa dia lagi menyembunyikan sesuatu dari aku? Apa mungkin dia selingkuh? Dan lucunya, kamu benci banget mikir kayak gitu. Kamu nggak mau jadi orang yang curigaan. Tapi di saat yang sama, kamu juga nggak bisa bohongin perasaan kamu sendiri. Karena kadang, intuisi itu nggak datang dalam bentuk bukti. Dia datang dalam bentuk perubahan. Perubahan kecil. Yang terasa nggak wajar. Yang bikin kamu waspada, walau kamu nggak tahu harus nanya apa atau gimana mulainya. Kayak misalnya, dulu dia suka cerita. Sekarang, dia lebih sering diam. Dulu, dia semangat kasih kabar. Sekarang, alasannya selalu sibuk. Dan mungkin kamu pernah dengar kalimat ini dari dia. Kita cuman temenan kok. Aku juga nggak tertarik sama dia. Terdengar biasa ya, tapi justru disitulah masalahnya. Karena kalau beneran nggak ada apa-apa, kenapa dia buru-buru bilang dia nggak tertarik? Bukankah lebih masuk akal kalau dia bilang, aku sayang kamu. Aku nggak akan ngelakuin hal yang bikin kamu kehilangan rasa percaya. Karena hubungan ini penting buat aku. Tapi, dia nggak bilang itu. Dan di dalam hati, kamu tahu. Ada yang enggak beres. Bukan cuma karena kalimat itu, tapi karena sikapnya juga berubah. Dia jadi defensif. Dia jadi susah diajak ngobrol. Dia mulai menjaga jarak, bahkan saat kamu cuma nanya hal-hal kecil. Maaf ya, aku belum sempat balas. Tadi kerjaan numpuk banget. Dulu, walau sibuk, dia tetap nyempetin waktu. Sekarang, sibuk selalu jadi alasan. Dan kamu mulai merasa, kamu nggak lagi jadi prioritas. Padahal bukan teksnya yang penting, tapi konsistensinya, ritmenya, cara dia menunjukkan bahwa kamu tetap penting di tengah kesibukannya. Dan saat itu hilang, kamu mulai bertanya, apakah ini cuma perasaan aku aja? Atau emang ada sesuatu yang berubah? Tapi yang paling sulit dari semuanya adalah saat kamu mulai ragu sama diri sendiri. Kamu mulai bertanya-tanya, aku terlalu sensitif nggak ya? Atau apa aku cuma trauma dari masa lalu? Padahal, bisa jadi perasaan itu valid. Karena tubuh kita sering tahu lebih dulu sebelum pikiran kita menyadarinya. Dan rasa curiga itu kadang bukan datang dari luka lama, tapi dari sesuatu yang sekarang benar-benar sedang terjadi. Aku nggak bilang kalau setiap perubahan berarti pengkhianatan, tapi saat semuanya terasa berbeda, dan kamu mulai merasa kecil di dalam hubunganmu sendiri, itu tanda yang nggak boleh kamu abaikan. Ada satu kalimat yang mungkin pernah kamu dengar. Aku nggak nganggap itu selingkuh sih. Lucu ya. Ketika seseorang mulai membela dirinya sendiri dengan kalimat seperti itu, seakan-akan standar kesetiaan bisa dinegosiasikan. Dan lucunya lagi, makin dia banyak bicara, makin terasa ada yang dia sembunyikan. Ada juga yang tiba-tiba berubah jadi lebih manis, lebih lembut, lebih butuh perhatian. Bisa nggak kamu peluk aku? Dan walau terdengar tulus, kamu ngerasa ada yang janggal. Karena setelah kamu peluk, dia tetap terlihat sedih. Tapi saat kamu tanya, dia cuma jawab, nggak tahu, aku juga bingung. Dan kamu sadar, mungkin dia lagi nyari pengampunan, tanpa pernah jujur tentang apa yang sebenarnya perlu dimaafkan. Tapi kamu juga sadar, kamu nggak bisa menuduh tanpa dasar. Dan itu yang bikin kamu makin bingung. Karena perasaan kamu benar, tapi bukti kamu nggak ada. Dan saat kamu ungkapin keresahanmu, dia malah balik nyalahin kamu. Kenapa sih kamu kayak gini? Masa aku nggak boleh punya waktu sendiri? Kenapa kamu harus tahu aku kemana? Bukan jawaban yang kamu harapkan. Yang kamu butuhin saat itu bukan kontrol, tapi kejelasan. Tapi yang kamu dapat justru pertahanan dan kemarahan. Dan akhirnya,
Kamu mulai merasa kayak jalan di atas pecahan kaca. Selalu harus hati-hati, selalu takut salah langkah. Hubungan itu seharusnya jadi tempat pulang, bukan tempat di mana kamu merasa sendirian padahal sedang bersama. Dan saat kamu mulai merasa kayak asing di hubunganmu sendiri, kamu harus berani bertanya, bukan ke dia, tapi ke dirimu sendiri. Apa aku masih dihargai? Apa aku masih dicintai? Dan yang paling penting, kalau aku terus bertahan, aku sedang mempertahankan hubungan, atau cuma mempertahankan harapan. Karena kenyataannya, kita seringkali lebih takut kehilangan orang daripada kehilangan diri kita sendiri. Ada satu momen yang paling menyakitkan, bukan saat kamu tahu kamu dikhianati, tapi saat kamu sadar bahwa kamu nggak percaya lagi. Bukan karena kamu mau curiga, tapi karena terlalu banyak yang terasa abu-abu, terlalu banyak celah yang nggak bisa kamu jangkau. Kamu mulai kehilangan rasa aman, bukan karena ada bukti, tapi karena kamu udah berhenti merasa nyaman. Dan itu lebih menyakitkan daripada apapun. Karena dalam hubungan yang sehat, rasa percaya itu harusnya tumbuh dari dua arah. Bukan sekadar janji, tapi juga konsistensi. Bukan cuma kata-kata, tapi juga sikap yang selaras. Tapi saat yang kamu dapat malah ketidaksesuaian antara omongan dan tindakan, lama-lama kamu belajar buat nggak percaya. Bukan karena kamu negatif, tapi karena kamu realistis. Karena orang yang tulus nggak bikin kamu bingung. Orang yang sayang nggak bikin kamu merasa salah setiap kali bertanya. Pernah juga dia tiba-tiba ganti penampilan, potong rambut, beli baju baru, pakai parfum yang biasanya cuma dipakai kalau ada acara penting. Dan kamu nanya pelan, "Sayang, kamu dandan banget hari ini. Ada apa?" Dia cuma jawab, "Ya pengen aja. Masa aku nggak boleh tampil beda?" Kamu senyum. Tapi di dalam hati, kamu ngerasa jauh. Karena kamu tahu, dia nggak cerita. Dia nggak ngajak kamu terlibat. Dia berubah, tapi kamu nggak diajak untuk ikut tumbuh bareng. Itu bukan soal rambut, bukan soal gaya, tapi soal koneksi yang pelan-pelan mulai putus. Dan kamu cuma bisa duduk sendiri malam itu sambil bertanya dalam hati, dia berubah untuk dirinya atau untuk seseorang yang baru? Salah satu tanda paling halus dari pengkhianatan bukan kebohongan besar, tapi keasingan kecil yang muncul perlahan. Kayak, dulu dia selalu pengen tahu kabarmu. Sekarang, dia bahkan nggak nanya kamu makan atau belum. Dulu dia suka bilang kamu cantik atau ganteng. Sekarang, yang kamu dapat malah sindiran atau diam. Dan ketika kamu berusaha ngobrol, dia justru marah. Kenapa sih kamu nanyain terus? Kenapa kamu curigaan banget? Kamu mulai merasa bersalah atas perasaanmu sendiri. Seolah-olah perasaan waspada itu salah. Padahal, itu cuma bentuk alarm dari hati yang udah mulai merasa nggak aman. Kamu bukan pengontrol, kamu cuma pengen tahu kamu masih dicintai atau enggak. Dan nggak ada yang salah dari itu. Karena mencintai seseorang bukan berarti kamu harus selalu yakin. Kadang, mencintai juga berarti berani mengakui kalau kamu mulai ragu. Dan berani tanya, sebelum semuanya terlambat. Tapi kalau tiap pertanyaanmu dibalas kemarahan, kalau setiap keraguanmu dijawab dengan tuduhan, kamu tuh overthinking, kamu tuh insecure. Maka yang kamu hadapi bukan cinta yang sehat, karena pasangan yang benar-benar mencintaimu akan membuatmu merasa aman, bukan semakin ragu. Dan kalau kamu sekarang ada di titik ini, di mana kamu ngerasa kehilangan arah, di mana kamu nggak tahu lagi apa yang harus dipercaya, aku mau bilang satu hal, kamu nggak gila, kamu nggak berlebihan, dan kamu berhak tahu kebenarannya.
Entah itu membawa kamu ke arah perpisahan, atau justru membuka jalan buat menyembuhkan hubungan itu. Yang jelas, kamu nggak boleh terus tenggelam dalam ketidakpastian. Karena saat seseorang mulai menutup pintu-pintu komunikasi, saat mereka mulai menyembunyikan bagian-bagian penting dari hidup mereka, dan kamu nggak lagi merasa dilibatkan, itu bukan cinta. Itu adalah bentuk pelan-pelan dari hilangnya kejujuran. Dan kamu tahu, cinta sejati nggak bisa hidup tanpa kejujuran. Akhirnya, semua kembali ke satu pertanyaan yang sangat sederhana. Masih pantaskah aku bertahan? Karena cinta sejati bukan tentang mempertahankan orang, tapi tentang mempertahankan rasa. Rasa aman, rasa dihargai, rasa dipercaya. Kalau rasa itu udah nggak ada, yang tersisa cuma ikatan tanpa kedekatan, kebersamaan yang hampa. Dan kamu layak mendapatkan lebih dari itu. Kadang, pergi bukan karena nggak cinta, tapi karena terlalu mencintai diri sendiri untuk terus tinggal di tempat yang bikin kamu merasa kecil. Jadi, kalau kamu ngerasa sendirian dalam pertarungan ini, berhenti dulu. Tarik napas. Lihat ke dalam diri. Kamu punya hak untuk bahagia, dan mungkin bahagia itu baru bisa datang setelah kamu berhenti menyangkal apa yang sudah lama kamu rasakan. Semoga bermanfaat ya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.